Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Berikut adalah penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Asyrafil Aulia Rashid dengan NIM 2311 082007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil codingan dari kelompok 4 aljabar linear dengan menggunakan bahasa pemrograman Python tentang penjumlahan vektor. Nah, pada codingan ini yang saya tanda ini yaitu adalah tempat menginputkan vektor, yaitu vektor 1 dan vektor 2. Dan codingan selanjutnya yaitu yang saya tandai ini adalah untuk pemilihan operasi atau opsi. Nah, pemilihan operasi ini ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian dengan 2 titik. Nah, dan pada codingan ini jika kita memilih opsi 1 atau pemilihan operasi yang pertama, yaitu akan melakukan operasi penjumlahan vektor. Nah, apabila memilih nomor 2 akan melakukan operasi pengurangan vektor. Yang apabila memilih nomor 3 akan melakukan perkalian dengan skalar. Nah, dan nomor 3 ini berbeda dengan nomor 1 dan 2 karena pada operasi yang ketiga akan menginputkan atau memasukkan nilai skalar dan akan memilih vektor mana yang akan dikalikan dengan skalar. Ya, dan apabila memilih yang nomor 4 maka akan melakukan perkalian 2 titik. Nah, pada codingan yang ini adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan vektor. Nah, di sini dijelaskan jika kita memilih jika panjang vektor 1 dan vektor 2 tidak sama, maka akan keluar panjang vektor harus sama untuk melakukan penjumlahan. Dan di sini adalah hasilnya, yaitu isi vektor 1 ditambah vektor 2, yang dimana vektor ini isi dari isinya itu berasal dari vektor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang sempurna, maka saya mohon maaf. Saya Abdul Hanif. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pengurangan 2 buah vektor. Sebelum saya masuk ke fungsi pengurangan 2 buah vektor, saya akan menjelaskan input vektornya atau codingan input vektor. Pada bagian ini, program meminta pengguna untuk memasukkan 2 buah vektor. Pengguna diminta untuk memasukkan elemen-elemen vektor yang dipisahkan oleh koma. Input dari pengguna dipecah menjadi elemen-elemen vektor, menjadi elemen-elemen yang kemudian dikonversi menjadi bilangan floating point dan disimpan dalam vektor 1 dan disimpan dalam vektor 1 dan vektor 2. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan untuk menunya atau pilihan operasi. Di sini terdapat 4 menu yang nanti akan kita inputkan. Menu pertama ada penjumlahan, menu kedua ada pengurangan, menu ketiga ada perkalian dengan skalar, dan menu keempat ada perkalian dengan 2 buah titik. Di bagian ini, program mencetak menu operasi yang tersedia untuk pengguna. Pengguna diminta untuk memilih operasi dengan memasukkan nomor yang sesuai. Jika kita ingin melakukan perintah penjumlahan antar vektor, kita menginputkan angka 1.
Jika kita ingin melakukan pengurangan antara dua vektor, kita menginputkan angka 2. Jadi seperti itulah seterusnya. Berbeda dengan menu nomor 3, yaitu perkalian dengan skalar. Nanti kita akan diminta vektor mana yang akan kita kalikan dengan skalar yang kita inputkan. Pilihan operasi disimpan dalam variabel operation setelah dikonversi menjadi bilangan bulat, yaitu menggunakan tipe data integer. Saya akan masuk ke codingan memeriksa pilihan operasi yang dimasukkan atau diinputkan oleh pengguna tadi. Proses ini bergantung pada pilihan yang dipilih oleh pengguna. Salah satu dari fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya akan dipanggil dengan argumen yang sesuai. Jika operasi yang dipilih adalah perkalian dengan skalar atau menu nomor 3, pengguna akan diminta untuk memilih vektor mana yang akan dikalikan dengan skalar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pengurangan dua vektor. Di sini terdapat sebuah fungsi yang dinamakan pengurangan vektor. Didefinisikan untuk melakukan pengurangan dua buah vektor. Fungsi ini memeriksa apakah kedua vektor memiliki panjang yang sama. Di sini ada sebuah perintahnya. Jika panjang vektor harus sama untuk melakukan pengurangannya. Jika panjangnya sama, maka akan dilakukan pengurangan elemen-elemen vektor tersebut, dan hasilnya akan disimpan di variabel return. Sekian dari saya. Untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mahardika Iwanda dengan NIM 2311081023. Ingin menjelaskan sedikit tentang codingan Python, tugas aljabar kelompok 4. Di bagian pertama, di bagian input vektor, dalam bagian ini dua vektor 1 dan vektor 2 diminta dari pengguna diminta memasukkan angka-angka yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu input digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna yang digunakan untuk memisahkan angka yang dimasukkan pengguna berdasarkan koma. Lalu nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna dikonversikan menjadi tipe data float dan disimpan dalam bentuk daftar atau list. Lalu lanjut ke pilih operasi. Di sini operasi saya adalah perkalian dengan skalar. Bagian ini mencetak daftar operasi yang tersedia dan meminta pengguna untuk memilih operasi dengan memasukkan nomor sesuai dan disimpan dalam variabel operation setelah dikonversi menjadi tipe data integer, yaitu sebagai berikut: perkalian dengan skalar, vektor koma skalar, result skalar kali elemen for element in vektor, dan masukkan prediktornya result. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan kami ucapkan dan kami minta maaf kalau ada salah dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Zidatullah dengan NIM 2311081034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang vektor pada codingan Python. Pada vektor ini
Pertama kita akan memasukkan input yaitu adalah masukan dari pengguna yang memiliki split. Split digunakan untuk memisahkan angka yang dimasukkan pengguna berdasarkan koma. Pada selanjutnya pilih operasi terbagi menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian dengan 2 titik. Kita diminta untuk memilih operasi mana saja yang kita ingin lakukan, yaitu pada pilih nomor operasi. Selanjutnya pada bagian definisi pengurangan, ada definisi perkalian vektor dengan skalar, definisi fungsi perkalian dengan 2 titik, di mana kita pada bagian ini kita dimasukkan untuk proses untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian dengan 2 titik. Pada selanjutnya adalah if adalah eksekusi operasi, di mana pada saat kita menginputkan suatu bilangan, maka kita akan mengeksekusinya menjadi sebuah hasil, di mana hasil ini akan dimasukkan kepada result. Contohnya pada vektor ini kita masukkan vektor 1 yang dipisahkan dengan koma, yaitu 1 dan 2, vektor 2 yaitu 2 dan 1. Kita pilih operasinya, pilih operasi nomor 4, maka didapatkan hasil 2.0, 2.0. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.